Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan proyek 5 dan 6. Yang pertama, proyek 5 itu kita akan membuat contoh formulir pembelian buku atau web. Langsung aja ya. Seperti biasanya, dia ini mewakili 5 teknik yang umum. Ada 5 itu kan, dari field name sampai kotak teks komentar. Nah, kita di sini membuat formulir pembelian buku mata kuliah Sistem Informasi Manajemen misalnya. Sebenarnya ini hampir sama seperti di proyek 3, tapi perbedaannya itu berada pada baris 6 dan baris 50. Perintahnya menggunakan lambang kurang dari, form lebih dari, dan kurang dari, garis miring, form lebih dari. Ini tujuannya untuk memberitahu kepada browser bahwa halaman web akan mencatat informasi dari user. Di baris 16 dan 17 digunakan untuk input nama dan alamat email user. Baris 23 sampai 29 ini siswa dapat melihat judul mata kuliahnya. Nah, menu drop down atau kotak pilihan ini memberikan user daftar pilihan yang bersifat eksklusif. Bagian formulir. Yang selanjutnya itu menanyakan apakah siswa ini lebih suka menggunakan buku yang keadaannya baru atau buku bekas. Jenis field radio ini menyebabkan web memberikan lingkaran yang dapat dipilih dengan klik mouse. Nama field prefer sama dengan baris 33 dan 35. Di baris 33, field value saat user melihat kata use tapi formulir ini dia melihatnya hanya huruf U saat lingkaran terpilih. Di baris 33 pula, kata check menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Sedangkan di baris 35 ini tidak ada kata check, hanya ada satu pilihan untuk field tombol radio boleh memiliki check pada perintah inputnya. Kalau tombol radio itu dia digunakan ketika ada sejumlah pilihan eksklusif yang terbatas. Tapi kalau misalnya pilihannya banyak, itu kita menggunakan kotak check karena kalau menggunakan kotak check itu tidak terlalu makan banyak tempat. Lalu baris 39 dan 41 ini membuat kotak check pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Ketika user memilih pilihan presentation slides, maka field notes akan berisi nilai yes. Baris 43 sampai 45 ini meminta komentar tambahan dari siswa. Baris 44 ini kan terletak di tengah-tengah perintah. Nah, ketika kita menghapus perintah atau menghapus baris 44 ini, maka yang tampil di halaman web itu dia tidak ada kalimat awalan. Lalu baris 49 ini ketika kita ingin menindaklanjuti perintah kita, itu kita bisa pilih submit. Tapi kalau kita ingin mengembalikan semuanya seperti awal sebelum kita ubah-ubah, itu kita bisa klik reset di baris 47. Setelah kita berhasil membuat semuanya tadi, kita harus menyimpannya. Nah, pastikan formatnya sudah diganti menjadi HTML, misalnya book.htm. Lalu yang perlu diperhatikan lagi itu save as type-nya itu kita pilih all files dan pengodean harus di reset ke ANSI. Untuk melihat halaman webnya itu kita bisa langsung buka browser web, lalu klik perintah file diikuti dengan subperintah open, lalu ketikkan nama file kita dan klik OK. Nah, yang proyek ke-6 ini kita akan belajar tentang dasar-dasar spreadsheet. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah faktur. Nah, di faktur ini berisi 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Yang masing-masing barang ini dia memiliki harga per unit. Harga keseluruhan itu didapat dari harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan.
Nantinya harga keseluruhan ini akan digunakan untuk menentukan total faktur. Nah, jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli itu tergantung pada kapan atau lamanya dia membayar utang tersebut. Misalnya, ketika sebuah faktur diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 dan pembeli membayarnya dalam sebelum sampai jangka waktu 1 bulan, itu ia membayarnya masih 100% dari total faktur tadi. Tapi ketika ia menunggu sampai 30 hari, artinya dia membayar tanggal 3 Mei 2016 misalnya, maka jumlah yang dibayarkan itu sudah 101% dari totalnya. Begitupun ketika ia membayar pada hari ke-60 atau ke atasnya, itu ia membayar sejumlah 103% dari total. Lalu untuk membuatnya kita menggunakan Microsoft Excel yang sudah biasa kita lihat ya. Kita buka program Excel, lalu itu kan di bawahnya itu ada 3 sheet. Nah, yang sheet 3 itu kita hapus dengan cara klik kanan pada sheet 3, lalu kita pilih delete sheet. Setelah itu yang di sheet 1 kita double klik di tulisannya, atau kita bisa klik kanan lalu pilih rename, lalu kita ganti dengan invoice. Begitu juga dengan sheet 2 tapi kita ganti dengan discount. Lalu klik enter. Nah, tujuannya ini untuk menentukan dua unit harga yang menentukan persentase dari diskon. Nah, di sheet diskon ini kita membuat 2 kolom. Sebelah kiri itu amount, kita ganti formatnya menjadi accounting. Di sebelah kanan itu ada persen, tidak perlu diubah dulu formatnya. Nah, misalnya dari harga unit lebih besar atau sama dengan 100, maka diskon 15%, diasumsikan seperti itu. Dan ketika harga lebih besar atau sama dengan 50, diskonnya 10%. Formula yang digunakan pada sheet invoice itu tergantung dari nilai pada sel tertentu di sheet diskon. Mulai dengan membuat lembar kolom yang besar untuk menampung nilai dan judul faktur. Nah, pertama kita blok header A sampai G, lalu klik taskbar format dan pilih perintah kolom and width, lalu kita pilih kolom dengan lebar 13. Setelah itu isi sel B3 sampai B7 dengan item yang kita inginkan, C3 sampai C7 dengan harga per unit sesuai itemnya, kolom D kita kosongi dahulu, kolom E3 sampai kolom E7 kita isi dengan jumlah unitnya tadi, lalu ketikkan kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel F3. Lalu kita masukkan masing-masing total, amount due, dan juga date pada sel G8, F10, dan G10. Blok sel A1 sampai G13, lalu klik perintah format untuk lalu diikuti subperintah sel, lalu pilih alignment. Maka teks akan berada di tengah sel. Kata total di sel G8 itu harus sejajar dengan sisi kiri sel. Lalu kita blok sel C4 sampai C7 dan klik taskbar home, lalu format angka diganti menjadi accounting. Sementara format sel D4 sampai D7 sebagai persentase tanpa desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Formula khusus yang mengharuskan pernyataan if menghasilkan suatu nilai. Lalu tanggal saat ini ditempatkan di sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan now. Lalu G12 tadi berasal dari G11 yang ditambah 30, lalu jam, menit atau detik yang ditampilkan, lalu sel F11 sampai G13 mencerminkan TVM atau time value of money saat membayar faktur. Setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 100 hari dari total. Setelah 60 hari yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan sama dengan F8 bintang 1.01 dalam sel F12 dan begitupun yang 60 hari tadi. Lalu setelah jadi kita simpan. Nah, nanti otomatis Excel akan menambahkan ekstensi .xls pada nama file. Sekian dari saya, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.